Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata si Giring Ganesa ini begitu ya. Kenapa dia selalu mengkritik habis-habisan Formula E begitu ya. Tetapi kenapa ada kerugian besar di Mandalika kok mingkem begitu ya. Ada apa begitu. Sekarang kok tidak ada yang mengkritik sana sini begitu ya. Kadernya banyak yang keluar begitu. Apakah ini akan memikirkan kader-kader yang keluar begitu ya. Inilah akibatnya ya. Kalau jadi buzzer begitu di situ, di samping menjadi anggota parpol di situ begitu ya. Mengkritik habis-habisan kepada Anies Baswedan begitu ya, mengkritik habis-habisan ke Anies Baswedan saat menjabat di Jakarta begitu kan ya. Tapi tautannya sekarang kok mingkem. Ada apa begitu kan? Ini yang dipertanyakan oleh masyarakat begitu ya, oleh publik begitu. Mandalika merugi ya, dan terlilit utang ya, terlilit utang. Netizen sindir Giring PSI ya, jangan cuma Formula E yang kau kritik. Bayangkan begitu. Kemana sekarang Giring kok tidak ngotot sekali kritikan-kritikan mereka begitu. Jangankan ingin ingin meraup suara di anggota legislatif, karena ini akan menjadi calon anggota legislatif begitu kan. Saya rasa tidak terpilih si Giring ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, Mandalika rugi dan terlilit utang. Netizen sindir Giring PSI, jangan cuma Formula E yang dikritik begitu ya. Ini Giring ya, ini si Giring otak ini seperti apa ini? Ini bayangkan begitu kan, kritikan-kritikan mereka begitu kan ya, saat Formula E begitu kan masih dilakukan begitu ya. Tapi tahu-taunya kritikan mereka begitu sana sini luar biasa begitu. Ada apa begitu ini? PSI biasanya kritik Anies dong ya, cemen ya, kritik pemerintah. Slogan partai anak muda. Anak muda itu berani, nggak cemen ya. Berani ambil resiko demi kebaikan dan kebenaran. Ya, kalau PSI itu kan merepet kemana begitu, kepada Pak Jokowi, Kaisang begitu ya. Tetapi perkataan si Giring hari ini kok tidak ada begitu kan ya. Giring ya, gede mana punya malu kritik ya, Anies pakai dengkul ya, karena nggak punya otak. Ini banyak sekali kritikan mereka begitu. Nggak usah kritik orang lain, percuma nggak ngerti. Mana tahu Giring Ganesa yang dengan Mandalika ya, untuk mengetahui Mandalika itu di mana dan apa, butuh wawasan yang cukup luas lah di situ ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan mereka begitu ya. Bantuin apa ya Uki ya, bilang lagi ngapain ke Giring ya, ngapain ke si Giringnya. Bahkan inilah justru itu PSI dibentuk untuk buat ngeritik Anies Baswedan doang. Lihat aja Jakarta sekarang mereka dikritik enggak ya? Kagak kan ya? Karena gubernur yang sekarang pilih junjungan mereka. Betul begitu kan? Mana ada kritikan-kritikan di situ begitu ya? Mana si Giring kok tidak muncul begitu? Padahal ya soal gagasan anak muda di PSI itu sebenarnya baik begitu. Saya mengamati bahwa PSI itu akan maju begitu ya ketika dia tidak mengkritik ya, atau dia lebih mementingkan ya menjaring komunikasi yang lebih baik. Artinya menjalin komunikasi kepada siapapun begitu kan, baik dari oposisi baik dari koalisi begitu kan, karena sesama parpol itu tidak ada bermusuhan seperti itu begitu. Kalau ada parpol bermusuhan berarti dia tidak egoisensinya terkait dengan adanya demokrasi ini kan. Bukan saatnya seperti itu begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini, bukan seperti itu gaya dari PSI begitu. Saya rasa dari dulu itu kan saya lihat bahwa wah ini baik begitu kan, bagus, ini kan untuk anak muda di situ begitu. Tapi ujung-ujungnya kok selalu mengkritik habis-habisan mereka begitu kan. Perkataannya tidak mau mendukung Anies Baswedan dan sebagainya ya. Tidak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat, PKS dan Nasdem ya. Tidak mau berkomunikasi dengan yang lain dan sebagainya begitu kan ya. Sampai kiamat pun tidak akan memilih Anies Baswedan. Katanya begitu. Ya, perkataan-perkataan seperti ini tidak perlu diungkapkan kepada siapapun begitu. Tetapi lebih menjalin komunikasi yang baik begitu. Coba lihat partai-partai besar, partai-partai yang lain, komunikasinya sangat intens sekali begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini agak menarik begitu ya. Mandalika rugi dan terlilit utang, netizen sindir Giring PSI ya. Bahkan ya dengan cuma Formula E yang kau, jangan cuma Formula E yang kau kritik, betul ya. Dikutip dari Gelora, proyek sirkuit Mandalika diketahui menghasilkan kerugian dan utang. Hal tersebut menjadi ya pembahasan hangat, bahkan menyeret nama Giring Ganesa ya.
Pasalnya saat sirkuit Mandalika hendak dibangun, ya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI itu viral mengkritik lokasi yang akan dijadikan sirkuit ya. Bahkan ya video giring yang terperosok di lumpur juga hampir viral di tengah perbicaraan persoalan ya sirkuit Mandalika. Bayangkan begitu ya. Ya padahal terperosok di Formula E di situ begitu kan, disalahkan sana sini, dianggap sebagai proyek gagal dan sebagainya begitu, tapi tahu-taunya Mandalika seperti itu begitu. Halo Giring Ganesa, gimana kabarnya hari ini? Ditunggu ya postingan Anda tentang hutang Mandalika mencapai 4,6 triliun ya. Ini hashtag kan ya si Giring. Jangan cuma Formula E aja yang kau kritik Giring ya. Mandalika juga harus engkau kritik. Salah seorang ya warganet ya bagikan video dan berita terkait ya. Bahkan warganet pun ramai berkomentar di akun Twitter mereka dan mendesak respon Giring terkait permasalahan sirkuit Mandalika. Mana mungkin ya akan membahas tentang utang itu begitu ya. Adanya mingkem begitu di situ ya. Kenapa kok coba kalau bayangkan kalau Formula E rugi luar biasa di situ yang digoreng bagi mereka 7 hari 7 malam begitu kan, dianggap ambisius dan sebagainya begitu. Tampaknya sekarang si Giring mulai bertobat kayaknya ya, mencari suasana baru di situ begitu kan, ingin meraup suara agar mereka lolos di parlemen dan sebagainya begitu kan, seolah-olah kan seperti itu begitu ya. Kita masyarakat tidak bisa dibodohi dengan hal seperti itu. Rekam jejak Anda pasti ada begitu ya. Kok bisa ya ternyata Formula E sukses dengan untung 5,2 miliar, sementara Mandalika malah ninggalin utang segunung ya. Hei Giring jawab ya, kata warganet. Bahkan diketahui holding BUMN Pariwisata Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation ya ITDC mengungkapkan ya menanggung utang 4,6 triliun dari proyek sirkuit Mandalika. Bayangkan begitu ya, utangnya gede seperti itu begitu kan. Ya, lah kemudian meminta keringanan, meminta suntikan modal di situ begitu ya. Kemana sekarang begitu si Giring kok tidak keluar-keluar masalah hal seperti ini begitu ya. Ini kan yang namanya kalau ingin membangun bangsa bersama-sama kan seharusnya dikritik bagaimana polanya mereka, bagaimana manajemen mereka begitu yang harus evaluasi apanya begitu kan. Masa nunggu Giring menjadi presiden untuk memperbaiki ini begitu kan. Kan begitu pastinya begitu. Kalau Giring terpilih menjadi anggota legislatif akan memperbaiki ini itu begitu ya. Kalau Giring menjadi presiden akan memperbaiki sana sini ya. Pernyataan kemarin akan menjadi presiden tapi tahunya memundurkan diri. Ada apa begitu ya. Itulah kegelisahan si Giring begitu ya, tidak menentu di situ. Bahkan Direktur Utama di Road and Journey Doni Oskaria menjelaskan bahwa utang tersebut terbagi dalam long term ya, ada short term, ada long term, ada jangka panjang dan jangka pendek ya. Dari akumulasi itu berapa? 3,4 triliun begitu ya. Dari akumulasi itu semua 4,6 triliun. Saat RDP dengan Komisi 8 ya, Komisi 6 ya DPR RI pada 14 Juni, Doni mengatakan dirinya kesulitan untuk membayar utang jangka pendek. Bahkan terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short time ini. Di antaranya untuk bayar pembangunan grandstand VIP Village ya, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan awet ya. Penyelenggaraan event di situ. Artinya apa? Ya, wah ini kacau. Ada apa begitu ya? Mana si Giring ya? Ini banyak dipertanyakan begitu. Mana si Giring sih kok tidak keluar-keluar masalah Mandalika begitu ya? Kok lalu kemudian dari awal ya saat pelaksanaan Mandalika wah luar biasa begitu ya. Para buzzer, para cebong di situ, nimbrung di situ seolah-olah membanggakan diri. Setelah kerugian di seperti ini mengkem semua begitu. Ada apa begitu? Itulah cara-cara watak mereka begitu ya. Bayangkan kalau ini akan terjadi kepada Formula E, bayangkan digoreng habis-habisan oleh mereka begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honda dari Podcast Rakyat ini.